warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga virus corona segera berlalu sehingga kita dapat kembali belajar di sekolah bersama-sama teman ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Yuk, kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang yang pertama, keberagaman umat beragama. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak mampu menyebutkan keberagaman umat beragama dengan tepat. Yang kedua adalah persamaan kosakata. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu menemukan persamaan kosakata dengan tepat. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang keberagaman umat beragama. Nah, anak-anak, di Indonesia ini itu ada 6 agama besar yang diakui. Nah, ada apa saja? Ada yang pertama, Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. 4, Hindu. 5, Buddha. 6, Konghucu. Jadi, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Nah, kalau dahulu itu berdasarkan Pancasila itu ada 5 agama yang diakui, tapi sekarang sudah ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Nah, dalam melaksanakan agama atau dalam beragama itu juga terdapat berbagai macam keberagaman ya. Nah, selain agamanya beragam, yaitu 6 tadi, nah dari tiap agama itu juga memiliki ajaran yang beragam pula, yang beraneka ragam. Seperti misalnya pada agama tersebut, pada 6 agama tersebut itu memiliki tempat untuk beribadah yang berbeda-beda. Hari besar keagamaannya pun juga beragam, juga berbeda. Nah, kitabnya pun juga berbeda. Nah, seperti pada agama Islam itu tempat ibadahnya adalah di masjid ya. Nah, kalau Kristen itu tempat beribadahnya ada di gereja. Sedangkan Katolik juga sama ya, ada di gereja. Hindu tempat beribadahnya ada di pura. Buddha tempat ibadahnya ada di wihara. Dan Konghucu itu tempat beribadahnya ada di kuil. Hari besar keagamaannya dari 6 agama ini juga berbeda. Yang pertama, Islam itu hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha ya. Sedangkan Kristen itu ada Natal. Katolik ada Paskah. Hindu hari besar keagamaannya ada Nyepi.
Kalau Buddha, hari besar keagamaannya itu namanya Waisak. Kalau Konghucu, hari besar keagamaannya adalah Imlek. Untuk kitab yang dipelajari oleh keenam agama ini juga memiliki nama yang berbeda-beda. Seperti pada Islam. Islam kitabnya adalah Al-Quran. Kristen kitabnya adalah Injil atau Alkitab ya. Katolik juga sama Injil. Nah, Hindu kitabnya adalah Weda. Buddha kitabnya adalah Tipitaka. Dan yang terakhir Konghucu kitabnya itu adalah Sisujin. Itu adalah beberapa jenis keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia berdasarkan 6 agama besar yang diakui oleh pemerintah kita. Terhadap 6 agama yang berbeda-beda ini, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan tidak boleh mengejek satu sama lain. Karena agama kita, ya agama kita, sedangkan agamanya mereka adalah agama mereka. Jadi kita tidak boleh merasa kalau agama orang lain itu patut untuk diejek ya, tapi kita harus saling menghormati. Jadi kalau kita mengakui Islam sebagai agama kita, ya maka kita sudah cukup untuk mempercayai agama Islam atau mempelajari apa yang diajarkan dalam agama kita. Dan kita tidak boleh mencampuri agamanya orang lain, misalnya menjelek-jelekan agama orang lain ya, tidak boleh. Kita tetap harus menghargai meskipun itu agama mereka tidak sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita tetap harus menghargainya ya, harus saling menghargai agar tercipta kerukunan nantinya. Nah, itu adalah contoh dari keberagaman umat beragama berdasarkan 6 agama besar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persamaan kosakata. Jadi anak-anak, pada sebuah kata ini bisa memiliki persamaan arti dengan kata yang berbeda. Coba anak-anak lihat atau perhatikan pada contoh teks di samping. Nah, ini saya punya teks atau cerita tentang keberagaman agama ya. Coba saya bacakan, anak-anak bisa melihat dan ikut membaca di rumah. Putra dan Made adalah teman baik. Putra beragama Islam, Made beragama Hindu. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap saling toleransi. Mereka saling menghormati dan saling bergotong royong. Mereka tidak saling mengganggu. Nah, itu adalah contoh dari teks yang menceritakan tentang keberagaman agama antara Putra dan Made. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada kata yang sudah garis bawahi. Yang pertama ada kata teman. Teman ini mempunyai persamaan kata dengan kata sahabat. Nah, jadi teman ini artinya itu sama dengan kata sahabat. Ya. Lalu yang kedua itu ada agama. Agama ini
sama dengan kepercayaan. Jadi agama itu artinya itu sama dengan kepercayaan. Lalu kata yang ketiga yaitu rukun. Rukun ini memiliki arti yang sama dengan kata damai. Lalu yang keempat, toleransi. Toleransi memiliki persamaan dengan kata saling menghargai. Lalu yang terakhir ada gotong royong. Nah, gotong royong ini memiliki arti yang sama dengan kata kerjasama. Ya. Nah, jadi itu adalah contoh kosakata dan persamaannya. Jadi ada teman dengan sahabat, agama sama dengan kepercayaan, rukun sama dengan damai, toleransi sama dengan saling menghargai, dan gotong royong sama dengan kerjasama. Di kampus kita, di bahasa Indonesia kita itu banyak sekali kata-kata yang memiliki persamaan dengan kata-kata yang lain. Itu tadi sudah ada 5 ya. Kalau contoh lain ada juga senang. Senang. Senang itu memiliki persamaan dengan kata suka. Kalau sedih. Nah, sedih ini memiliki persamaan dengan kata duka. Membantu. Misalnya membantu. Itu sama dengan menolong. Ada lagi elok. Elok itu sama dengan kata apa? Indah ya. Jadi elok itu sama dengan kata-kata indah. Lalu ada juga regu. Regu sama dengan kata kelompok. Ya. Itu anak-anak ya. Contoh dari kata-kata dan persamaan katanya. Ada banyak lagi selain yang disebutkan pada tadi. Itu hanya beberapa contoh saja ya. Jadi anak-anak, kosakata yang berbeda namun memiliki arti yang sama itu tadi. Jadi kosakata yang berbeda tadi tapi artinya sama itu namanya sinonim. Jadi persamaan kata ini nama lainnya adalah sinonim. Karena ingat, persamaan kata itu artinya adalah sinonim atau nama lainnya adalah sinonim. Nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Masih banyak sekali dari contoh kata dan sinonimnya ya atau persamaan katanya ya. Karena bisa mencari tuh baik di buku maupun dari internet ya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Dan jika ada yang kurang paham, anak-anak bisa melihatnya kembali video pembelajaran Ustazah ini, atau bisa melihat lagi di buku, di internet, ataupun bertanya kepada orang lain ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa sudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi